Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Syarifatul Musyarafah SPD. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita juga berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Materi kita masih tentang cerita pendek ya. Kali ini kompetensi dasarnya adalah menuangkan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Sudah siap semuanya? Dari cerpen kita kali ini, hari ini kita akan mengunjungi salah satu penulis asli dari kota Cimahi. Siapa dia dan bagaimana kiprahnya? Kita ikuti bersama ya, wawancara ibu dengan penulis tersebut. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah sampai ya di tempat penulis yang akan kita kunjungi kali ini, yaitu Kang Edi Koben. Alhamdulillah, hari ini ibu beruntung sekali sudah tiba di tempat salah satu penulis asal Cimahi loh ya. Ini dia Edi Koben. Nah, ini dia Kang Edi Koben. Iya, bagus banget. Karyanya udah berapa, Kang? Karyanya berapa ya? Ini salah satunya. Iya, banyak sekali tulisannya, apalagi di Harian Pikiran Rakyat ya. Sejarah Cimahi kemudian. Cimahi, ini tentang sekolah alam yang saya bikin. Iya, saya betul ya. Ada Sudah banyak bukunya. Buku cerpen yang diterbitkan oleh penerbit ini nih. Iya, penerbitnya Kang Didin. Dulu pernah juga menerbitkan puisi di Jakarta. Nggak tahu pada kemana lagi sekarang bukunya. Iya, bukunya udah banyak anak-anak, bukunya udah banyak, apalagi tulisan-tulisannya sering bertebaran di Harian Pikiran Rakyat ya. Dan qadarullah juga hari ini kedatangan penulis lain juga, yaitu Kang Andrea Katarsis. Halo. Ya. Assalamualaikum Kang. Adrenalin Katarsis. Adrenalin Katarsis. Itu nama akun. Dan ini Didin Tulus ya. Alhamdulillah Kang, kalau tadi obrolan kita ya, rata-rata semuanya senang membaca nih. Anak-anak, kalian jangan heran ya, ini Kang Andre ini memakai baju Grab ya. Ini hobi aja sebetulnya ya, hobi aja untuk beli kopi. Tapi ilmunya luar biasa, anak-anak luar biasa. Jadi sebetulnya apapun profesi kita, ternyata menulis itu tetap mengalir saja ya Kang ya. Ya. Mau jadi apapun profesi kalian nanti, menulis itu jangan dihilangkan gitu loh ya, jangan dihilangkan. Nah, tipsnya tadi sudah didapat nih, bagaimana kita supaya bekal awal itu adalah dari membaca. Anak-anak, kita mau tahu juga ya, sejak kapan sih Kang Andre ini suka baca ya? Penulis Edi Koben juga gitu ya, berbagi ilmu. Mulai kapan sih Pak, Kang gitu ya, senang membaca itu, dan seberapa penting sih membaca itu bagi kehidupan kita gitu? Oke. Membaca itu saya mulai waktu SD. Waktu SD kelas 6 saya udah mulai membaca. Saya masih ingat buku pertama saya waktu itu adalah Gelas of Mohican, diterjemahkan menjadi Suku Mohawk Tumpas karya James Fenimore Cooper. Itu tahun 60-an, itu Suku Mohawk Tumpas. Itu bacaan pertama saya. SD ya bacaannya ya? Iya, waktu SD karena saya disuplai oleh bapak saya dulu juga senang baca buku. Kemudian nih ada buku cerita yang bagus, buku tentang kisah suku-suku Indian zaman dulu. Dan ketika saya sudah mulai tertarik, wah ternyata asik juga nih membaca gitu. Membaca itu bisa membuat kita melambungkan hayalan, bisa memperkaya imajinasi, bisa berpiknik bertamasya ke tempat-tempat yang jauh sementara kita tetap duduk di kursi. Gitu. Dengan membaca itu karena sejarah pendirian negara Indonesia, sejarah berdirinya negara-negara di dunia adalah dipimpin oleh orang-orang yang senang membaca. Gitu. Adik-adik tentu masih ingat Soekarno, bagaimana dia menjadi seorang pembaca yang sangat rakus. Bahkan dia merelakan sepedanya ditukar oleh
oleh sebuah buku. Begitu juga dengan wakilnya Bung Hatta, dia penggila buku. Dari situ kita berkesimpulan bahwa bangsa yang besar adalah dilihat dari seberapa banyak pemimpinnya menyukai bacaan, gitu ya. Karena ruangan tanpa buku seperti tubuh tanpa jiwa, begitu kata seorang tokoh perang Cicero ya. Nah, dari situ buku itu menjadi penting. Ya pada umumnya buku menjadi satu alat hiburan, satu alat jendela awal untuk melihat beragam peristiwa dan ya rupa-rupa yang lainnya lah ya dari buku. Cuman yang ingin saya sampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai buku, menghargai dan mencintai buku. Ketika kita misalkan melihat ke negara-negara berkembang, kenapa negara yang lain berkembang? Itu adalah dilihat dari perpustakaannya, seberapa besar perpustakaannya, seberapa banyak negara tersebut menerbitkan banyak buku bacaan untuk anak-anak di rumah. Jadi saran saya, perbanyaklah membaca apapun, buku, cerpen, koran, majalah dan sebagainya, karena itu semua akan memperkaya batin ya. Membaca itu memperkaya batin. Kemudian ketika kita ingin membagikan kekayaan batin kita adalah dengan cara menulis. Karena dengan menulis akan mengabadi, sementara bercerita hanya menguap, terbang bersama angin. Begitu saja ya. Betul. Gimana Ben, pentingnya membaca ini buat anak-anak? Membaca itu ya sepenting kita makan dan minum. Ya, artinya kan tubuh itu perlu vitamin ya, perlu gizi, perlu asupan nutrisi. Nah, itulah demikian juga dengan otak. Kita perlu nutrisi otak, yaitu dengan membaca. Kita baca surat kabar, baca majalah, baca buku terutama. Aduh, kenapa di tempat usaha saya ada banyak buku? Iya, lihat anak-anak walaupun ini bisa baca buku, pelanggan bisa ikut baca buku. Nah, selain mereka ternutrisi otak dengan buah-buahan yang segar ini ya, tubuhnya dengan buah-buahan yang segar, otaknya juga harus ternutrisikan oleh buku bacaan ini. Betul. Saya sering baca sejak SD kelas 1. Buku pertama yang saya baca adalah buku biografi Ahmad Yani, pahlawan revolusi itu yang dibawa oleh bapak saya dari sekolahan. Masih ingat sampai sekarang, covernya masih ingat betul, ceritanya masih ingat betul. Terus cerita tentang Ade Irma Nasution masih lekat diingatan, gitu ya. Nah, maka itulah usia emas yang paling enak untuk membaca itu sejak kecil. Iya betul Ben. Jadi diingat sampai gede, ketika kita dewasa kita ingat terus. Setelah itu ya baca surat kabar yang dibawa oleh bapak saya, majalah macam majalah Mangle gitu kan. Surat kabar dari zaman dulu kan ada anak-anak kecil itu selain majalah Bobo ada tabloid Mingguan Pelajar namanya. Itu rajin dibaca, kemudian beranjak SMP ada Koran Pikiran Rakyat dan hobi sampai sekarang. Lagi tips ya dari penulis kita kali ini ya, yang mau menyampaikan gimana sih kalau yang sulit gitu ya menemukan ide atau kosakata yang sekiranya bisa memperkaya tulisan kita. Nah, ada satu tipsnya, kita simak ya. Oke. Ketika kita memulai proses menulis, kita menjumpai berbagai macam hambatan-hambatan ya. Hambatan-hambatannya, duh kok saya nggak bisa menulis, kok menulis itu susah gitu. Sementara buku banyak yang lahir gitu. Nah, ternyata ada satu tips untuk memudahkan atau mengembalikan, menarik kesulitan-kesulitan itu menjadi mudah. Contohnya begini, ketika adik-adik semua punya satu buku kesayangan yang begitu berkesan, atau kalau misalkan dengan kalimat perintah, saya ingin memerintahkan untuk carilah satu buku yang paling menarik buat adik-adik. Nah, dari situ cobalah untuk menulis ulang di buku tulisan biasa, tulis ulang kata per kata, kalimat per kalimat gitu. Sehingga
sehingga menjadi satu buku. Misalkan gini, contoh buku Harry Potter. Ada suka sekali dengan cerita itu, coba untuk tuliskan satu halaman, satu paragraf, hingga nanti berjilid-jilid buku, dengan harapan bahwa apa yang sudah dituliskan itu akan memperkaya kosakata, memperkaya imajinasi, berbeda ketika kita sedang membacanya. Misalkan kita akan lebih bertenaga kalau kita menuliskannya langsung. Jadi menurut pengalaman saya dan yang setelah saya pelajari dari seorang cerpenis terkemuka Indonesia namanya A.S. Laksana, beliau itu menyarankan supaya menulis ulang buku yang paling kita gemari gitu. Misalkan kita suka matematika gitu misalkan, ya tidak ada salahnya untuk menulis ulang apa yang ada di buku asli itu, kita tulis, sehingga alam bawah sadar kita, kekuatan korteks otak yang ada di kepala kita itu akan sedikit demi sedikit menarik kembali apa yang sebetulnya sudah kita lupa. 1+1 oh iya 1. Akhirnya menghafal. Makanya metode belajar orang-orang zaman dulu itu menghafal. Gak apa-apa hafal cangkem, yang penting hafal gitu. Karena dengan demikian kita akan menambah kosakata baru, menambah imajinasi baru gitu ke dalam tulisan gitu. Nanti kedepannya juga karena kita sudah terbiasa akan menjadi bisa. Semuanya bisa karena terbiasa. Iya, sip. Bagus sekali tipsnya. Makasih ya Pak. Gimana sih Kang caranya gitu ya, proses kreatif sebuah penulisan gitu sehingga menjadi sebuah tulisan yang enak dibaca, apalagi kalau kaitannya sama imajinasi ya, cerpen khususnya nih Kang. Cerpen. Ya, sebelum memulai tulisan cerpen, biasanya cerpen itu kan cerita pendek yang berisi kemudian cerita yang dihasilkan oleh peristiwa-peristiwa sehari-hari, baik itu peristiwa politik, peristiwa sosial, budaya, asmara dan sebagainya, kemudian dikembangkan dalam bentuk cerita. Cerita pendek mulanya saya mengambil pengalaman pada diri sendiri. Misalkan saya punya cerita, setiap manusia itu pasti punya cerita dan punya peristiwa masing-masing gitu. Kemudian bagaimana mengawetkannya menjadi sebuah narasi cerita adalah dengan menuliskannya secara sederhana. Sederhananya apa? Ingat pengalaman saya dulu, generasi saya dulu, kalau ingin bercerita itu nggak lewat WhatsApp atau update status, tapi menuliskan di catatan harian atau diary. Oh iya, nah, betul. Dari diary itulah sebetulnya alat sederhana untuk menyimpan pikiran kita, menyimpan kesan, menyimpan cerita dengan catatan sederhana. Hari Selasa, tanggal sekian, saya ke Cimahi, ketemu ini. Itu sebetulnya adalah ide cerita. Ketika kemudian kita ingin mengembangkannya, cerita yang sederhana berbentuk catatan harian atau surat-surat di dalam diary itu bisa menjadi cerita yang panjang ketika kita mengetahui tips dan proses kreatif bagaimana menulis cerpen. Dan kalau sudah memasuki ranah cerpen, nah berarti tulisan yang ada di diary kita itu bukan lagi menjadi milik pribadi, tapi menjadi milik semua orang. Nah, agar semua orang yang membaca cerita kita tertarik mengikuti rangkaian cerita yang kita tulis, maka disitulah penulis harus pandai-pandai berbohong. Karena sebetulnya setiap penulis adalah pembohong, tapi pembohong yang kreatif gitu. Nah, misalkan kenapa kita terpesona oleh gagasan Sang Kuryang, apa itu benar? Itu kan cerita. Tapi karena yang menciptakannya berbohong dengan kekuatan imajinasi, akhirnya cerita itu diterima. Nah, yang saya tekankan di sini adalah bagaimana proses kreatif mencipta imajinasi. Ketika misalkan hari ini saya ke Edi Koben, ketemu Didin, ketemu makanan ini ada sebuah bahan cerita. Kemudian bagaimana merangkai plot gitu. Kemudian plot ada subjek, ada objek, ada predikat, ada tempat. Itu kan rangkaian proses kreatif untuk menciptakan plot cerita.
Nah, bahan dasarnya dari apa? Dari misalkan catatan diari itu. Dan itu proses kreatif menulis cerpen seperti itu. Jadi menemukan peristiwa-peristiwa sehari-hari, kemudian ditumpahkan lewat cerita gitu, menjadi cerita. Terus mengikuti cerita kita adalah pertama ketika menentukan judul. Nah, judul itu penting. Ya, betul. Judul itu adalah induk dari cerita yang akan kita bangun. Biasanya untuk mengikat cerita banyak penulis yang saya mau menulis judul dulu gitu. Setelah atau ada yang menulis udah tumpahkan aja dulu ceritanya baru judulnya biasanya muncul ke belakang. Nah, setelah judul kemudian adalah paragraf pertama. Paragraf pertama itu ibarat sebuah pintu. Ketika pintu itu diketuk kemudian sang tuan rumah bersikap ramah dan sebagainya, kita pun dengan senang hati akan terus masuk ke dalam rumah itu. Berbeda ketika kita mengetuk pintu kemudian sang tuan rumah berbuka masam apa segala macam, kita jadi malas. Nah, ibaratnya paragraf pertama itu adalah kunci pembuka si penulis, si pembaca untuk terus masuk ke dalam. Dari paragraf pertama itulah kemudian ada paragraf pertama, ada isi, kemudian ada ending dan ending. Nah, biasanya penulis itu terjebak pada bagaimana menciptakan menulis pada paragraf pertama itu, bagaimana supaya begitu kita membaca paragraf pertama sudah autan, udah malas biasanya kan gitu, ini cerita dongeng malas. Tapi kalau udah paragraf pertama atau pintu awal udah menarik, nah biasanya langsung akan lupa, akhirnya dia membaca sampai ternyata udah selesai nih satu cerpen gitu. Artinya proses kreatifnya adalah bagaimana menciptakan menulis judul, kemudian paragraf pertama, kemudian isi cerita gitu, lewat angle sudut pandang. Misalkan sudut pandang saya melihat biji nangka gitu, berbeda dengan sudut pandang Didin melihat biji nangka gitu. Itu cerita sih. Kalau menurut saya itu gitu ya, pengalaman saya membaca cerpen gitu, yang paling menarik ini apa nih cerpennya kok keren gini lu. Nah, kadang-kadang judul itu ada yang mendobrak, mengganggu. Nah, justru yang mengganggu itulah karena seperti yang diungkapkan oleh Milan Kundera bahwa tugas seorang cerpenis atau novelis adalah mengganggu pembacanya. Mengganggu dalam apa? Mengganggu dengan judul. Kalau kita sudah terganggu oleh judul berarti ini harus diselesaikan, harus dibaca kan gitu. Jadi penasaran, mengganggu sekali ini judulnya gitu, menokok, mendobrak, menghantam kan gitu ya. Itu kekuatan sebuah judul. Dan itu harus dipelajari juga bagaimana menulis judul. Judul sudah oke, kemudian isi di paragraf awal itu gitu. Akhirnya ya mengalir seperti air gitu. Koran itu dia akan memuat banyak aneka berita, kemudian bagi seorang cerpenis ini akan menjadi bahan cerpen. Misalkan contoh Seno Gumira Aji Dharma. Seno Gumira Aji Dharma adalah seorang sastrawan. Dia ingin membuat satu cerita di mana sebetulnya itu adalah kejadian nyata, tapi ketika dia disampaikan dengan cara berita itu tidak akan menarik. Tapi ketika dia menyampaikannya lewat bentuk cerita, apa yang menjadi kesalahan sudah tidak akan lagi digugat. Ini cuma fiksi kok gitu. Kenapa harus digugat fiksi gitu kan? Ini kan imajinasi saya, padahal sebetulnya itu adalah berita yang ingin dia sampaikan. Contohnya kumpulan cerpen Saksi Mata itu tahun 94 bercerita tentang peristiwa Timur. Karena kepala di pekarangan dan iya, ada kepala di pekarangan, ada penembak misterius, itu semua ada cerita gitu. Dan faktanya ada gitu. Tapi ketika kemudian Seno untuk menuliskan berita, saya bukan wartawan, saya hanya penulis. Nah, senjatanya adalah apa? Dengan berimajinasi, mengawinkan antara fiksi imajinatif dengan fakta. Fakta itu ya fiksi jangan dibayangkan seperti
buku-buku Narnia, buku-buku Harry Potter itu fiksinya fiksi udah melampaui pikiran normal kan gitu kan. Kan nggak ada itu mah gitu, cuma khayalan aja gitu kan. Nah, kalau misalkan cerpen itu dia faktual gitu, dia peristiwanya ada. Tapi kemudian dia bisa dibalut dengan fiksi supaya berita-berita faktual itu sampai membaca dengan cara yang menarik gitu. Dengan cara betah dia membaca satu, padahal itu adalah peristiwa besar gitu. Jadi ada unsur rekreatif, Ada unsur kreasi gitu, ada unsur hiburannya gitu. Beda ketika kita membaca laporan COVID misalkan di Jakarta di koran Kompas, kan males gitu loh. Maksudnya aduh baca berita lah pusing gitu. Tapi misalkan Edi Koben menulis tentang cerita COVID disampaikan lewat cerpen, menarik oke ya kan gitu. Jadi ada menghibur gitu. Dan tulisan cerpen itu wajib untuk menghibur. Iya, betul. Menginformasikan satu fakta yang dikemas oleh fiksi. Gitu. Ya, tentang seorang anak yang di mata kita spesial ya. Iya, betul. Tapi bagaimana membungkus cerita si anak yang asalnya memang fakta, tapi ada balutan imajinasinya. Nah, itulah artinya menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dalam bentuk fiksi itu. Ya, betul. Tadi sudah kita simak bersama ya obrolan dengan para penulis yang sudah menyampaikan begitu banyak ilmu untuk kita hari ini tentang bagaimana menulis sebuah cerpen. Anak-anak tetap semangat dalam berkarya. Ibu tunggu ya karya kalian.